akan coba sekarang untuk membuat komposat. Jadi salah satunya untuk pertanian organik itu adalah membuat pupuk dasar atau disebut komposat. Komposat itu bahan dasarnya dari kohe, kotoran hewan, atau kotoran sapi, kambing, atau ayam. Nah, si kotoran itu kita tabur di sini. Kita bikin nih, bikin kotak begini. Bikin kotak. Nah, dalam kotak ini hitung tingginya sekitar 30 cm. Gini nih. 30 cm ya. Nah, 30 cm. Udah 30 cm begitu. Ya, udah diratain. Nah, udah diratain 30 cm. Baru si proponik ini dicampur air dengan 50 liter kalau ininya kering. Kalau kohenya basah mungkin 30 liter aja airnya. Airnya pakai air tanah ya, jangan pakai air pam karena dia mengandung favorit. Nah, udah gitu dimasukin ke ini. Masukin ke cebor ini. Ya. Ini udah 30 cm kan kohenya. Lalu udah 30 cm ini kita siram kohe ini. Kita siram sampai merata gitu. Nah, udah disiram merata di sini. Nah, kita tumpuk lagi kohenya. Tumpuk lagi, tambah lagi kohe dari luar tuh 30 cm lagi sama dengan ini. Baru siram lagi gitu. Jadi bisa sampai 5 tumpukan. Sampai 5 tumpukan. Nah, udah begitu ditutup pakai itu. Bisa ya itu enggak bisa. Jadi ditutup pakai terpal biru. Terpal biru itu. Kenapa pakai terpal biru? Supaya sinar matahari nggak masuk. Karena ini kan bakteri, kalau kena sinar matahari mati. Nah, lebih bagusnya lagi membuat ini itu kita ada pakai saungnya. Pakai saungnya. Jadi pakai saung juga, udah pakai saung ini tutup nanti. Nah, didiamkan aja 10 hari. Udah 10 hari ini udah jadi pupuk komposat. Begitu caranya membuat komposat itu. Nah, udah jadi komposat ini, sawah yang udah dibajak kasar nih, disingkal istilahnya kalau di kampung. Ini ditaburin, udah ditaburin si komposat ini, baru dihalusin, diratain di sawah. Udah diratain di sawahnya, dikemang pakai air 2 cm aja. Airnya jangan sampai keluar, ini aja cuman gitu. Selama 2 hari. Jadi kenapa harus dikemang 2 hari? Supaya si bakterinya bergerak dulu. Bergerak, dia jadi tambah banyak terus masuk ke tanah-tanah sawah itu. Nah, udah 2 hari airnya dibuang, baru ditanemin. Udah digarisin gitu kan, baru ditanemin. Satu-satu, kalau bisa satu-satu nanamnya, jangan lebih gitu. Ya 2 boleh lah gitu toleransinya. Nah, itu sekedar untuk untuk pembuatan komposat dari proponik ini. Jadi waktu disiram itu baunya itu 3 menit udah hilang. Baunya kotoran sapi atau kambing. Jadi waktu kita siram begini itu 3 menit aja udah hilang. Ya. Itu mungkin barangkali ada yang mau nanya. Ya, ini kotak kan berarti. Iya, kotak tinggi dong. Tinggi. 30. Iya, kalau ini tambahin hingga ya. Bisa pakai gedebok pisang gitu. Oh, batasnya. Jadi nggak usah pakai kayu gitu kalau ini. Pakai gedebok pisang. Triplek boleh. Triplek terlalu tipis kali ya. Dapat triplek berarti. Iya. Papan lah. Untuk kisting yang murah kan. Tahu kan kawan kisting? Iya. Area ininya idealnya berapa kali berapa? Panjang lebarnya? Sesukanya nanti yang kan tingginya hitung ininya misalnya mau 3 kali 5 boleh gitu kan. Yang penting nanti dihitung itu waktu kita ngambil kotoran hewannya itu kan dikarungin biasanya.
Nah dihitung satu karung itu berapa kilo. Oh, Karena untuk satu botol ini cukup untuk 1 ton. 1 ton. 1 ton kotoran hewan. Iya gitu. Jadi kalau satu karungnya itu 25 kilo berarti 40 karung. 1 ton. Bisa dapat 20 karung ya. Iya. Berarti itu perbandingan ke itunya berapa tadi? Ke 150. enggak ininya masukin. Iya. Kalau dimasukin ke situ? Masukin ke sini mah masukin secukupnya aja. Berarti membuat itu dulu ya. Nanti disiramnya kan cukup ini. Iya, dibuat itunya kan 1:50 ya. Yang gede. Iya. Tinggal masukin, ambil gitu aja. Oke. Siap. Jadi cukup mudah dan ini manfaatnya bagus sekali untuk pupuk dasar. Gitu mungkin ada lagi. Bob. Tadi apa tanah gimana tadi ya Pak? Tanah apa tanah? Jadi kalau misalnya mau satu lapis saja 30 cm, bikin yang luas boleh aja. Kalau tanahnya luas gitu kan, nggak mau ditumpuk-tumpuk, bikin aja misalnya 10 kali 10 gitu, siram gitu kan. Tapi Yang penting tingginya 30 cm ya, Hah? baru disiram. siram. Dengan merata. Kenapa harus 30 cm? Supaya nyerap air ininya itu, air probiotik itu nyerap ke bawah. Kalau ketebelan takutnya nggak nyampe ke bawah. Sampai ke bawah. Gitu. Di bawahnya perlu dialas biar nggak Nah, di alas pakai plastik aja. biar nggak sampai nembus ke bawah ya. Iya, supaya jangan nembus ke tanah. Biar dia menyatu dengan kotoran hewan tadi ya. Gitu. Jadi si ininya jangan lupa dipakai alasnya, beli plastik yang buat cor itu. Murah kan itu Iya, plastik iya. cor yang bening itu. Efek tanah kalau pakai pupuk itu apa? Hah? Efek tanah kalau pakai pupuk itu. Tanahnya jadi subur, hara-hara tanahnya hidup lagi. Jadi si tanah sawah sekarang itu kan rata-rata di Indonesia ini antara, terutama di Jawa ya, antara 10 sampai 20 cm udah rusak. Dan hara tanahnya udah pada mati. Kenapa? Karena itu kebanyakan dikasih pupuk kimia. Urea, ini apalagi furadan itu mematikan semuanya furadan. Nah ini kita kembalikan lagi kepada tanah yang semula supaya tanah ini subur kembali, gembur kembali. Nah ini kita perlu ini sosialisasi kepada masyarakat, terutama para petani, supaya sawah itu bagus kembali gitu. Jadi mereka itu jangan hanya menghasilkan, wah hasilnya bagus nih, banyak gitu. Alamnya rusak. Alamnya rusak gitu. Kalau ini kan ramah lingkungan. Betul. Gitu. Dan ini insya Allah hasilnya lebih banyak daripada yang pakai pupuk kimia gitu. Biaya lebih ringan, lebih murah, hasil lebih meningkat. Ya, iya. Dan lebih sehat terutama. Lebih sehat terutama gitu. Iya. Itu udah saya lakukan sendiri gitu. Dan itu hasilnya bagus. Makanya oleh karena itu dibuat ini kenapa? Dibuat komposap ini cukup lama, 4 tahun masih kuat. Bertahan ya. Bertahan 4 tahun ini. Dan ini dibuat terus-menerus untuk panen berikutnya ya. Ya, jadi misalnya buat aja dulu, nanti sawah itu misalnya mau panen, ini udah disiapin. Jadi jangan mendadak membuat, harus buat aja terus. Jadi nanam setelah panen bisa langsung nanam dengan pembuatan ini yang sudah Iya. terlebih dahulu dibuat. Itu apalagi kalau rajin gitu ya. Kalau rajin ini sesudah 10 hari atau 14 hari ini diangkat, terus dihancurin, dihalusin. Pakai alat itu besi dibolong-bolongin itu. Besi plat itu ada dibolong-bolongin segede Diayak istilahnya ya. ya, istilahnya diayak gitu. Cuman kalau pakai ayakan ini Kurang kuat ya. Ke besi gitu, pakai Besi kayu 10 mungkin cukup kali ya, cukup kuat ya. yang itu. Nah, itu bisa dikarungin banyak gitu. Disimpan dikarungin. Tuh kayak gitu tuh, karung di sudut itu tuh. Nah, kayak gitu. Dikarungin gitu. Dan itu nggak bau Pak ya? Enggak bau. Ini enggak bau. Insya Allah enggak ada laler satupun.
ada laler saya bayar 10.000 gitu. Sate lalernya 10.000 ya. Iya, gitu. Nah ini laler nggak ada, ini dikarungin begitu. Nah udah dikarungin begitu, nanti siap pakai gitu. Pas di sana udah dibajak, udah di traktor, baru Bar. tinggal dihalusin gitu. Jadi nggak usah takut bikin ini sebanyak mungkin. Ya. Itu yang saya harapkan begitu. Jadi persiapan ini karena ini persiapan awalnya. Dasar sama sekali ya. Iya, ini pupuk dasar ini namanya. Pupuk dasar. Biasa kita menyebutnya komposat. Jadi bukan kompos tapi komposat biasanya Kompos. disebut. Komposap. Iya. Oke. Udah mungkin itu. Ya cukup. Ya. Ya terima kasih Pak Gun. Terima kasih ya. Segitu memang ininya penjelasannya dari saya.